أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, itu permulaan, barakallahu fikum, atau pembukaan daripada ilmu mustalah hadis. Yang sudah kami jelaskan bahwasanya kitab ini dikarang bagi orang-orang yang masih keberatan mempelajari matan Al-Baiquniyah. Kemarin terakhir kita bahas seputar apa kemarin? Bab yang ke-26, yaitu ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu wa man turad, yaitu mengetahui, mengenal orang yang layak untuk diterima riwayatnya dan yang layak untuk yang berhak untuk ditolak. Paham ya? Ini nanti masuk dalam ilmu apa? Al-jarh wa ta'dil. Jarh itu mengkritik, ta'dil memberikan rekomendasi. Paham ya? Jarh wa ta'dil itu bukan ilmu yang dipahami sebagian ahlu bid'ah wad dhalal, ilmu yang membuat lari manusia, itu keliru. Justru ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang apa? Yang agama Islam tegak dengannya. Kalau tanpa ilmu jarh wa ta'dil, agama Islam itu hancur. Paham ya? Enggak akan nampak mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu antum enggak perlu kaget kalau nanti ada perawi dijuluki dajjal. Fulan dajjal. Fulan itu dajjal. Dajjal di sini maknanya kadzdzab, pendusta. Bukan dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman, bukan. Dajjal maknanya kadzdzab. Jadi ilmu jarh wa ta'dil penting. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah dunia saja, barakallahu fikum, membutuhkan ilmu jarh wa ta'dil. Paham ya? Contohnya apa? Antum pergi ke warung, ke toko, beli tomat, beli kobis, beli kentang, milih enggak antum kira-kira? Atau ambil sembarangan itu? Milih enggak kira-kira Abdullah? Milih. Ini busuk. Ini tomatnya ada ulatnya, ini tomatnya enggak bagus. Itu sudah jarah mengkritik. Oh yang ini bagus, ini bulat, oh ini merah, oh ini kentangnya Masya Allah, ini mentakdil. Itu padahal dunia itu loh. Nah ilmu akhirat tentunya lebih butuh lagi. Sebutkan ini fulan hizbi, ini mubtadi', ini khawarij, ini mu'tazilah. Sebutkan. Kalau enggak disebutkan kayak itu orang enggak tahu mana yang biru, mana yang merah. Orang enggak tahu mana yang hitam, mana yang putih. Orang enggak tahu mana yang hizbi, mana yang sunni, kan itu. Orang enggak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Oleh karena ilmu jarh wa ta'dil bukan ilmu yang berbahaya, bukan. Ilmu yang sangat penting dan harus dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beragama ini. Karena dengan adanya jarh orang tahu oh, itu sesat. Dengan adanya ta'dil orang akan tahu oh, itu seorang yang alim. Ta'dil itu merekomendasi, jarh itu mengkritik. Paham ya? Nah, jangan seperti orang hizbiyun kalau dengar ilmu jarh wa ta'dil langsung pura-pura telinganya gatel. Wah, anak alergi nih, pamit ke belakang kamar mandi, enggak mau dengar ilmu jarh wa ta'dil. Paham ya? Mungkin di pondok-pondok itu ada yang maksudnya orang Yusuf gitu ya, orang hizbiyun, ketika ustadznya bahas ilmu jarh wa ta'dil pura-pura alergi dia. Apa ustaz belakang? Dia enggak senang ilmu jarh wa ta'dil karena pengennya itu semuanya sama. Kita enggak boleh bicarakan kejelekan orang lain. Jangan mengatakan ini hizbi, ini mubtadi', jangan mengatakan seperti itu. Mereka semuanya saudara kita. Jamaah tabligh saudara kita, ikhwan muslimin saudara kita katanya. Nah, kemudian JIL, Jaringan Islam Liberal, sahabat kita juga. JIS, Jamaah Ingkar Sunnah, itu saudara kita juga. Semua saudara, enggak boleh kita bicarakan kesalahan mereka. Akhirnya nampak enggak yang hak yang batil? Enggak nampak. Jelaskan. JIS, Jamaah Ingkar Sunnah sesat. Kesesatannya ini. JIL, Jaringan Islam Liberal sesat. Kesesatannya ini. Kemudian apa lagi? JAD, Jamaah Ansarud Daulah sesat. Karena kesesatan ini. ISIS sesat. Kesesatan ini. Jelaskan semuanya biar nampak mana yang biru, mana yang merah, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang sunni, mana yang hizbi, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Paham ya? Seperti itu jelaskan. Nah, ini sekedar selingannya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah, adalatur rawi tusbat taratan bitansisi adlin aw adlain 'alaiha. Masyaallah. Kemarin sudah kita sebutkan juga, riwayat itu dikatakan diterima kalau yang meriwayatkan itu apa kemarin? Perawinya adlan dhabitan. Adlan itu memiliki sifat adalah, dhabitan itu memiliki apa? Memiliki ketelitian dan kecermatan. Paham ya? Nah, syaratnya apa? Muslim, dewasa,
berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari perkara-perkara yang bisa merusak dan mencoreng muruah, harga diri dan kehormatannya. Nah, kemudian ketika menyampaikan sadar atau mengigau? Sadar. Nah, mutayaqqidun ghairu mughaffal. Sadar dia menyampaikannya itu. Sadar. Haddatsana fulan, haddatsana alan, sadar dia. Bukan karena mengigau. Karena kalau orang mengigau ngelindur itu enggak terima hadisnya. Dia tidur tiba-tiba bangun, matanya masih merem, haddatsana Mahmud katanya. Terima enggak akan Ghafur? Terima. Karena dia dalam keadaan enggak sadar itu loh, mughaffal, lalai. Paham belum? Orang lagi mendem minum khamar itu langsung menyampaikan hadis, haddatsana fulan, haddatsana alan, kepalanya bergeleng-geleng itu. Diterima enggak hadisnya? Abdul Razak? Enggak terima. Harus sadar, mutayaqqidun, ghairu mughaffalin. Kemudian harus hafidhun, hafal. Kalau dia menyampaikan hadis dengan hafalannya, harus hafal. Kalau dia menyampaikan hadis dari tulisannya harus dhabit, cermat, teliti seperti apa yang dulu pernah dia tulis. Paham belum? Karena terkadang seorang perawi itu semula thiqah didhaifkan karena sebabnya apa? Sekretarisnya. Paham ya? Sekretarisnya pengaruh juga. Gurunya ketika mengambil dari gurunya mengatakan haddatsana Mahmud, sama sekretarisnya tulis haddatsana Muhammad. Sehingga apa? Sehingga seorang muhaddits ini ketika menyampaikan haddatsana Muhammad sudah keliru, padahal gurunya Mahmud namanya. Karena gara-gara sekretarisnya tadi itu. Ada juga orang yang semula thiqah, gara-gara terbakar kitabnya, akhirnya apa? Guncang dia pikirannya. Terbakar perpustakaannya, guncang. Paham ya? Akhirnya menjadi lemah, dhaif. Itu ada juga seperti itu. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, adalatul rawi. Adalatul rawi, seorang perawi itu memiliki adalah tusbat ditetapkan taratan terkadang bitansisi adlin au adlin 'alaiha. Dengan penetapan orang yang memiliki sifat adalah satu orang atau lebih. Satu orang atau dua orang. Si fulan memiliki sifat adalah, tetapkan. Wa taratan bil istifadah, terkadang dengan apa? Kemasyhuran. Dia orang ini masyhur dengan apa? Sifat adalah. Sudah, masyhur, terkenal dengan sifat adalah, bukan pendusta, itu juga bisa. Faman istaharat adalatuhu baina ahli naqli aw nahwihim min ahli ilm, maka barang siapa yang sudah masyhur, terkenal adalahnya seperti siapa? Adalatus sahabah. Para sahabat udul enggak mereka? Para sahabat semuanya udul. Adalahnya ma'rufah, enggak perlu antum ragukan lagi. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Umar, Utsman, Ali? Enggak perlu antum ragukan lagi. Enggak disebutkan namanya pun kalau sahabat. Itu enggak perlu antum nanya siapa ini sahabat, siapa ini namanya. Majhul katanya, gagal paham. Paham ya? Kalau sahabat walaupun enggak sebutkan namanya jangan mengatakan majhul. Jangan mengatakan wah ini berarti enggak diterima ini karena enggak disebutkan sahabat namanya siapa. Sahabat semuanya apa? Udul. Semuanya memiliki sifat adalah secara masyhurah sudah. Nah, seperti itu. Kata beliau, maka barang siapa yang seorang perawi itu masyhur adalahnya di antara ahlun naql, orang yang mengambil hadis atau yang semisalnya dari kalangan ahlul ilm, wasya'is sana alaihim, dan juga menyebar pujian kepada para barakallahu fikum orang yang memiliki adalah tersebut, kata beliau, na'am wasya'is sana alaihim biha kafa fiha, cukup. Sudah masyhur cukup. Wa hadha huwa shahih fil madhhab. Ini pendapat yang sahih. Jadi kalau orangnya sudah masyhur dengan adalahnya, terkenal gitu ya dan adalahnya, bukan kadzdzab, bukan pendusta, maka cukup. Maka dikatakan cukup. Naam. Wa misalum, contohnya, perhatikan baik-baik, Malik. Malik bin siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Yakin? Harus yakin, kalau ragu keliru. Abu Abdullah, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Itu masyhur ya. Beliau termasuk salah satu apa? Nah, barakallahu fikum, muhaddits ahlul hadis yang dikenal dengan apa? Nah, memiliki sifat adalah. Wa Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau sangat keras tahdirannya terhadap apa? Para mudallisin. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Na'am, ahsan. La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Paham ya? Nah, apa kata beliau?
Sungguh aku berzina itu lebih aku sukai daripada membikin tadlis, daripada aku berbuat tadlis. Itu tahdiran sangat luar biasa dari Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Nah, kisah yang masyhurah tapi para ulama mengkritiknya, kisah siapa itu? Yang seorang pembegal itu akhirnya tobat gara-gara bertemu dengan Syu'bah bin Hajjaj. Nah, ingat enggak kemarin siapa namanya? Imam Al-Qa'nabi. Dulunya bisa dikatakan sangar gitu ya, suka begal, suka ngerampok, intinya akhlaknya enggak baguslah. Bertemulah dengan Hajjaj bin Yusuf. Bertemulah dengan Syu'bah bin Hajjaj, bertemu dengan Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam di suatu perjalanan. Imma kamu sampaikan hadis kepadaku, wa imma barakallahu fikum, pisau ini yang memainkan. Semakna dengan itu ya. Maksudnya itu ngancam gitu loh. Al-Qa'nabi ngancam. Ngancam kepada siapa? Syu'bah bin Hajjaj. Sampaikan hadis, kalau tidak pisau ini yang mainkan. Maksudnya dia ngancam dengan pembunuhan tadi itu ya. Nah, karena terkenal sebelumnya itu jahat gitu loh. Syu'bah bin Hajjaj cuma menyampaikan apa? Satu hadis. Apa itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu. Setelah itu dia sadar sampai rumah. Tobat dia, minta maaf pada Syu'bah bin Hajjaj tadi itu. Dan setelah itu dia barakallahu fikum tobat menjadi orang yang baik dan meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Hajjaj tadi itu. Al-Imam Al-Qa'nabi. Kisah ini memang ada kritikan dari kalangan para ulama, namun kesimpulannya barakallahu fikum, syahidnya apa? Syahidnya Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam adalah Amirul Mukminin fil hadis. Paham itu ya? Nah, sampai ketika beliau salat bagaimana sifat salatnya bagaimana? Kalau berdiri itu kayak tiang. Antum tahu tiang antum? Gerak enggak tiang itu? Diam aja. Kalau salat dalam keadaan berdiri itu salatnya kayak tiang. Paham ya? Nah, jadi walaupun dihinggapin burung pun tetap enggak bergerak. Paham ya? Ketika sujud kayak apa? Kayak kain yang ditaruh. Paham ya? Kain taruh bagaimana coba? Kain diletakkan bagaimana kira-kira? Lembut sekali turunnya. Paham ya? Sujud itu ya. Itu ibadahnya Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Masyaallah. Berikutnya wa Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani rahimahullah, dikenal dengan apa? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu dikenal dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah. Wa Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Wa man jara majrahum, dan orang-orang yang berjalan seperti perjalanan mereka fi nabahatiz dzikr, yaitu berkaitan masalah apa? Masalah nabahatiz dzikr, yaitu ketajaman pikirannya, tajam pikirannya, kuat hafalannya, itu maksudnya. Nabah itu tajam, cermat, teliti. Dzikr itu ingatannya. Wastiqamatul amr, dan juga keadaannya lurus. Fala yus'al an adalati haula wa amsalim. Enggak perlu tanya lagi tentang adalahnya mereka dan juga yang semisal mereka. Wa inna ma yus'al an adalati man khafiya amruhu ala talibin. Hanya saja ditanya itu kalau adalahnya itu tersembunyi perkaranya di kalangan apa? Para pencari hadis. Paham ya? Nah, tersembunyi enggak diketahui baru dicari. Tapi kalau mereka-mereka enggak usah nanya lagi sudah. Paham ya? Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, dan yang semisalnya mereka sudah ma'rufah, dikenal memiliki sifat apa? Sifat adalah. Naam. Memiliki sifat adalah. Kita lihat lagi berikutnya. Wa fi kitabi Bughyatun Nuqat Ibni Mawaq rahimahullah taala, ahlul ilm mahmulun ala adalah hatta yadhhar minhum khilafu dzalik. Secara global seperti itu. Ahlul ilm, para ulama, orang berilmu, mereka dibawa kepada memiliki sifat adalah. Mahmulun, mereka semua dibawa kepada sifat adalah. Paham ya? Sampai nampak dari mereka sesuatu yang menyelisih adalahnya. Dia mengatakan ahlul ilm, seorang alim misalkan, kita katakan memiliki sifat adalah. Sampai nampak apa? Sampai nampak pada orang tersebut, na barakallahu fikum, sifat yang menyelisih adalahnya, perbuatan yang menyelisih adalahnya. Contohnya, dia seorang alim ulama, pagi ngajar, sore ngajar, malam ngajar. Kemudian apa? Barakallahu fikum, pagi, sore, malam ngajar, siang mendem, mabuk dia, minum khamar dia. Paham ya? Wah, di jalan jumpai minum khamar misalkan. Makan sambil minum sambil jalan raya. Kanan megang apa? Burger, kiri Nescafe atau
Pepsi misalkan. Wah, ketahuan berarti kan hilang sifat adalahnya tadi itu. Wa illa hukum globalnya ahlul ilm barakallahu fikum, itu mereka memiliki sifat adalah sampai nampak dari mereka sesuatu yang menyelisihi adalahnya tersebut. Paham ya? Nah, kata beliau hadza fil adalah. Ini berkaitan masalah adalah. Paham maksudnya ya? Ayo na'am, kita ambil dikit lagi. Wa amma fi dhabtir rawi. Adapun mengenai masalah kecermatan, ketelitian seorang perawi, yu'raf kaunuhu dhabitan bimuwafaqatihi as-siqat al-mutqinin. Diketahuinya apa keadaan dia dikatakan dhabit. Dhabit itu cermat, teliti, kuat sekali hafalannya. Itu dengan apa? Seorang perawi tersebut mencocoki para perawi thiqah yang lainnya yang mutqin hafalannya. Ghaliban, secara ghalib, secara kebanyakannya, mayoritasnya seperti itu. Jadi perawi tersebut mencocoki apa? Para perawi thiqah yang lainnya. Haddatsana Mahmud. Perawi yang lainnya Mahmud semuanya. Paham ya? Meriwayatkan juga haddatsana Mahmud. Berarti mencocoki itu ya. Na'am barakallahu fikum. Walau min haitsul ma'na, walaupun secara makna, wala tadurru mukhalafatuhu, dan penyelisihan dia itu enggak membahayakan karena mencocoki para perawi mutqinin yang thiqah tadi itu. Fa in kathurat ikhtalla dhabtuhu wa lam yahtajju bihi. Kalau banyak lupanya, banyak penyelisihannya, maka akan merusak kecermatan dan ketelitian hafalannya tadi. Dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Adapun masalah jar wa ta'dil karena masih panjang, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.